gitu nggak, ada grup-grupan gitu nggak? Maksudnya kalau misalnya grup-grupan kan nanti bisa ngasih tahu yang belum hadir. Halo? Ini laptop saya baru saya ambil dari servis, tapi kameranya Oh nggak apa-apa Pak. nggak bisa, Yang Pak. penting bisa mendengar suara kami saja, nggak apa-apa. Iya. Ini berarti kameranya, Ya, off nggak apa-apa. iya, Untuk kemarin waktu engselnya patah. besok kalau ujian bisa mungkin kameranya on ya Pak ya. Iya. Nanti habis ini saya ke tempat servis lagi nih. Mbak Dayu, monitor. Iya Pak. Ini gimana? Nanti dibuat notulen aja ya. Maksudnya kayak kemarin itu waktu mana di Batam itu ya, terkait dengan paling video sih yang krusial. Apa namanya? Mungkin yang kemarin ada notulennya bisa diinikan lagi ya, di apa namanya kemarin yang Batam itu kan pakai notulennya. Nah nanti mungkin bisa di sharekan lagi ya, di apa namanya, di edit sedikit kalau beda lah, tapi kalau sama ya langsung nanti di ini aja, di format aja. Baik, kita mulai saja ya. Nanti kan bisa yang lain bisa baca di notulennya ya, atau mungkin bisa dikasih tahu temennya ya Mbak Dayu ya, atau ada Pak. yang mau disampaikan dulu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, baik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak semuanya. Terima kasih Pak Bimo. Ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya Didi Hadianto, selaku ketua tim uji, nanti bersama dengan Pak Al-Afghani dan juga Pak Lutfi Rizky Sahputra sebagai asesor. Kebetulan di sini tiga-tiganya sudah hadir ya Bapak semuanya. Nanti mungkin bisa dilihat wajah-wajahnya kurang lebih seperti itu. Kita akan melaksanakan uji kompetensi nanti di hari Senin. Iya ya hari Senin ya. Saya agak lupa tanggal. Pokoknya tanggal 19 sampai tanggal 21 lah gitu. Dan nanti kurang lebih jadwalnya 3 hari ya Bapak ya. Tapi kita sih berharap syukur-syukur bisa lebih cepat ya. Ya ini semuanya tergantung dari Bapak semuanya. Kalau Bapak buat biasanya video yang masalah. Karena ini kan uji online ya, videonya kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Nah nanti makanya di sini perlu yang namanya technical meeting ya Bapak semuanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan pembuatan video dan lain-lain sebagainya mungkin bisa disampaikan kepada kami ya. Baik, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Hari pertama itu nanti kita akan ada uji tulis ya. Jadi uji tulis kompetensi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah uji tulis, uji praktek, dan uji lisan. Nah hari pertama nanti kita akan uji tulis. Hari pertama itu juga nanti kita akan uji praktek dan uji lisan. Nah semoga di hari Senin nanti video-videonya sudah siap. Jadi begitu nanti setelah uji tulis kurang lebih waktunya mungkin 2-3 jam. Karena ini LMS ya, ini mungkin agak lama, tapi kalau offline biasanya kita hanya mungkin 90 menit. Tapi karena ini LMS mungkin sekitar 2 atau 3 jam kalau tidak salah ya. Waktunya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti mengerjakan pakai laptop ya, di laptop nanti ada linknya, nanti dipandu oleh Mbak Dayu ya selaku admin nanti untuk pelaksanaan dari uji kom ini. Nah itu jam 8 kita mulai, cuma jam 8 ini kita awali dengan paparan dulu ya, atau penjelasan uji kompetensi. Sebenarnya paparannya penjelasan uji sebenarnya sudah disampaikan sekarang ya, tapi besok hanya mengulang saja lah sebenarnya seperti itu, sama tambah materi dikit lah terkait dengan regulasi ya mungkin. Nah itu terkait hari pertama ya Pak, saya di jam 8 kalau bisa sudah standby, karena ini kan kita menggunakan prinsip ikan cepat ikan gabus ya, semakin cepat semakin bagus ya. Jadi nanti kami harapkan semuanya on time ya, on time, tidak ada yang molor-molor ya, biar ini kan semuanya Bapak juga kan kalau kita uji gini kan meninggalkan kerja ya, ini kan juga membuat semacam kerugian juga bagi perusahaan ya, atau bagi Bapak itu sendiri ya. Makanya kalau bisa on time kita nanti on time, sehingga nanti mungkin diharapkan
ya hari kedua ataupun hari ketiga pagi sudah bisa closing ya, sehingga hari ketiga sudah ya ada nih lagi. Makanya kami harapkan Bapak on time itu, terus nanti jam 8 hari tanggal 19 itu kita nanti akan paparan, terus nanti kurang lebih sama pendaftaran lah, sama ya mungkin kurang lebih waktunya sekitar 1 jam nanti, terus jam 9-nya kita nanti akan uji tulis ya. Uji tulis ini level 1 sampai 4 level 1 sampai level 1 sampai 4 ya. Itu 50 soal ya. Ada pilihan ganda, ada IC, ada pilihan ganda, ada benar salah, ada menjodohkan, dan ada labeling. Jadi ada 50. Sementara kalau yang ambil level 6 nanti hanya isi 10 soal sama membuat studi kasus ya, studi kasus terkait dengan okupasi jabatan dan SKTK yang diambil. Itu terkait dengan uji tulis. Selanjutnya ya sudah clear ya. Selanjutnya uji praktek ya. Nah, uji praktek ini dalam bentuk video. Nah, nanti skemanya pelaksanaan uji praktek ini nanti kita tayangkan video Bapak ya, nanti Bapak jelaskan ya terkait dengan pelaksanaan praktek tadi. Nah, selanjutnya setelah selesai kita akan lanjut ke wawancara biar efektif dan efisien waktunya ya. Sehingga jadi nanti tanggal 19 siang ya, setelah uji tulis, setelah makan siang ya. Karena uji tulis jam 9 sampai jam 12 mungkin maaf puasa ya. Yang tentu saja bukan puasa, mungkin istirahat makan siang ya, tapi kalau yang puasa mungkin hanya istirahat saja. Nah, setelah istirahat nanti kita akan langsung untuk uji praktik ya, uji praktik sekaligus nanti yang sudah siap videonya langsung uji lisan ya, biar cepat. Jadi hari pertama sebisa mungkin videonya sudah ready ya, sudah siap, sehingga nanti kita akan bisa langsung uji lisan begitu ya, sampai peserta 22 ya, sampai peserta yang ke-22 di hari berikutnya. Nah, begitu ya kurang lebih skemanya. Nah, untuk praktek sekali lagi ya, maupun uji tulis juga sama sih sebenarnya uji praktek. Nah, sesuaikan dengan okupasi jabatan dan SKTTK yang diambil. Bapak kan udah dapat ya daftar listnya ya. Saya ngambil apa ya. Kalau yang belum dapat listnya atau istilahnya SKTTK dan okupasi jabatan, segera hubungi admin ya. Nah, kadang-kadang nggak tahu juga, kadang-kadang cuma disuruh oleh perusahaannya, kamu ikut uji kompetensi. Nah, ini yang parah ini seperti ini. Kamu ikut uji kompetensi langsung pokoknya nanti dihadapin aja. Nah, ini yang salah seperti ini. Bapak harus tahu SKTTK dan okupasi jabatan yang diambil. Okupasi jabatan itu ya jabatan lah yang diambil apa. Misalnya pelaksana madya pengoperasian PLTD. Nanti dilihat di situ ada beberapa SKTTK-nya ya, atau standar kompetensinya apa. Misalnya mengoperasikan PLTD kecil atau mengoperasikan alat bantu. Nah, itu yang perlu diperhatikan itu, hal seperti itu. Nah, untuk prakteknya ya tidak lepas dari SKTTK yang diambil ya. Mbak Dayu bisa di-share itunya tabel atau list ininya untuk SKTTK-nya. Okupasinya Pak, okupasi. Iya, okupasi jabatan. Kita ambil contoh aja misalnya yang ini ya, PLTD kecil aja ya, yang gampang. Ya nanti oke lah yang lain ya. Oke, dibesarin satu orang aja nama misalnya. Yang ada di sini siapa? Oke ya. Nah, ini misalnya siapa? Pak Kusdianto ya? Pak Kusdianto ada ya? Oke. Nah, di sini Bapak mengambil okupasi jabatan adalah pelaksana madya pengoperasian PLTD di ini aja. Oke. Nah, di situ Bapak mengambil okupasi jabatan yang kolom H itu adalah pelaksana madya pengoperasian PLTD kecil. Nah, terus di situ SKTTK-nya ininya adalah mengoperasikan peralatan bantu ya, PLTD kecil ya. Kalau di PLTD kecil mungkin peralatan bantunya ya tidak ada lah. Mungkin seperti itu ya. Jadi nanti langsung saja mungkin hanya satu okupasi ya, hanya satu SKTTK ya. Oke, satu lagi apa ini? Pak Kusdianto. PLTU mungkin Mbak Dayu paling bawah, Pak Didi yang level 2 tadi ada paling bawah. Ini dulu yang PLTD dulu. PLTU tambahan level 2. Oke, ini dulu aja, yang PLTD dulu aja. Oke, saya mau menjelaskan nanti setelah itu baru ke PLTU.
Oke, Mbak Dayu ke atas yang dia. Nah, ini mengoperasikan sistem bahan bakar ya, bahan bakar minyak dan gas untuk pelaksana madya. Jadi gini aja, Bapak ngambil gamanya gini aja, Bapak ngambil ini kan pelaksana madya pengoperasian PLTD ya. Jadi Bapak operator PLTD di sini. Jadi nanti videonya Bapak buat ya Bapak mengoperasikan PLTD ya. Mulai dari ya bolehlah startup sampai shutdown ya, silahkan saja. Nah, untuk tahapannya sekali lagi ini secara baik-baik tahapannya itu ada 5 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, ini perencanaan mungkin Bapak ada jadwal pengoperasian. Nah, ini mungkin Bapak nanti di videonya ditunjukkan atau diinikan lah. Dibuatlah dalam video tersebut bahwa ya mungkin di atas meja kerja atau apa gitu ada jadwal misalnya mengoperasikan atau memanaskan mesin ya. Jadi di situ mungkin sudah ada jadwal-jadwalnya, jadwal-jadwal tertentu ya, atau mungkin mendapat instruksi langsung dari atasan ya. Silahkan dibuat videonya seperti itu. Itu tahap perencanaan. Jadi direncanakan nanti mungkin direncanakan juga terkait dengan SDM-nya, jadwal pengoperasian ya. Ada mungkin di situ single line diagram, SOP ya. Ya, itu mungkin bisa disiapkan. Nah, yang kedua adalah persiapan. Nah, di persiapan ini menyiapkan seperti APD ya, alat kerja ya, terus mungkin ada helm, ada safety shoes ya. Terus juga mungkin SOP ya, disiapkan ya. Alat ukurnya mungkin kalau misalnya ada Bapak siapkan. Ya, ini adalah tahapan persiapan. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan itu sendiri. Nah, pelaksanaan di sini tentu saja tidak ujuk-ujuk langsung mengoperasikan ya, tapi ada mungkin tahapan-tahapan pemeriksaan dulu. Mungkin periksa level bahan bakar, periksa air radiator ya, mungkin periksa fan belt ya, mungkin periksa aki ya. Nah, ini diperiksa dulu sesuai dengan SOP yang ada di tempat Bapak ya. Nah, setelah itu baru startup. Nah, setelah startup mungkin ada hal yang perlu dicatat. Nah, nanti Bapak tunjukkan di videonya mungkin tegangannya berapa, terus juga mungkin ada arus ya atau frekuensi lah. Arusnya mungkin belum ada ya, kalau pemanasan mungkin ya. Frekuensinya berapa. Nah, itu mungkin Bapak perlu catat ya. Nah, setelah itu mungkin Bapak periksa lagi, cek lagi kondisinya PLTD-nya apakah beroperasi dengan baik atau tidak. Nah, itu Bapak periksa, Bapak pastikan. Kalau misalnya ada hal yang abnormal, Bapak mungkin bisa mengambil catatan atau membuat catatan. Itu yang di pelaksanaan ya. Nah, setelah pelaksanaan mungkin Bapak mungkin sedikit melakukan evaluasi atau pengecekan tadi ya. Pengecekan tadi ya, apakah sudah beroperasi dengan baik dan benar atau belum. Itu terus selanjutnya yang kelima adalah pembuatan laporan ya. Nah, pembuatan laporan ini ya sebenarnya adalah bahwa sudah melaksanakan kegiatan pengoperasian ini seperti berita acara ataupun checklist pelaksanaan pekerjaan sebenarnya. Nah, ini juga divideokan ya. Jadi bisa dipahami ya Pak ya. Jadi ada 5 tahapan di sini. Yang pertama adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaannya itu sendiri. Terus mungkin sedikit evaluasi hasil pekerjaannya, sudah dioperasikan nih, Bapak cek lagi. Nah, itu adalah evaluasi hasil pengoperasian ya. Terus juga setelah dicek normal ya Bapak buat laporannya ya. Mungkin cek normal terus dimatikan kembali ya, terus Bapak mungkin bisa buat laporan hasil pengoperasian atau pemanasan dari genset itu sendiri. Itu ya. Jadi itu ya Pak ya untuk level 2. Nah, untuk yang level 3, level 4 ini agak sedikit berbeda. Level 3 ini dia sebagai ketua regu. Jadi nanti posisinya Bapak adalah koordinator ya Pak ya, yang ngambil level 3 ini. Ada siapa aja nih? Pak Suparto ya, Pak Irawan, Pak Jumadi, Pak Ranto, Pak Salmon, Pak ini juga Pak Marlen ya. Oke, nah ini ngambil level 3. Terus juga Pak Fepi ya, ngambil level 3 juga ya. Oke. Nah, ini nanti
Bapak yang ambil level 3, Bapak sebagai koordinator. Jadi ada anak buahnya ya Pak ya. Ada anak buahnya satu sebagai dummy yang Bapak suruh-suruh ya. Bukan ya Bapak. Ya selain Bapak suruh-suruh juga Bapak bisa mengoperasikan sendiri ya. Itu ya. Jadi nanti yang level 3 mohon maaf. Jadi Bapak sebagai ketua regu ya. Actingnya sebagai ketua regu ya. Jangan actingnya sebagai pelaksana. Walaupun ketua regu di sini juga dia harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa mengoperasikan ya. Karena kan ketua regu itu tidak ujuk-ujuk dia dari datang langsung jadi ketua regu, enggak. Paling enggak dia punya pengalaman sekian tahun ya, sudah pernah mengoperasikan ya sekian tahun ya secara mandiri sesuai dengan SOP ya. Bapak jadi ketua regu di situ. Nah, makanya di situ Bapak menunjukkan actingnya nanti pada saat pelaksanaan Bapak sebagai ketua regu nyuruh-nyuruh, tapi juga Bapak melaksanakan ya. Bapak juga pada saat tertentu, mungkin pada saat pemeriksaan, mungkin Bapak suruh anak buahnya coba cek radiator, coba cek level minyak dan lain sebagainya. Tapi saat menghidupkan atau mematikan, mungkin Bapak bisa, atau mencatat, Bapak bisa melaksanakannya sendiri. Bisa dipahami ya untuk yang level 3 ya. Jadi tidak terlalu susah. Jadi tahapannya sama ya. Mulai dari perencanaan, kalau yang level 3 ini nanti mungkin perencanakannya termasuk mungkin SDM-nya ya. Siapa timnya gitu ya, mungkin seperti itulah, atau jadwalnya ya disiapkan ya, direncanakan ya jadwal pengoperasiannya ya. Kalau yang disiapkan ya ada LPD, ada SOP ya, itu wajib ya di penyiapan, nanti videonya muncul seperti itu ya. Oke, ini saya bahas untuk yang PLTD dulu ya. Jadi bisa dipahami ya yang PLTD. Jadi level 3 sama level 2 bedanya di situ. Level 2 dia bisa bekerja mandiri sesuai dengan SOP, tapi kalau bisa pada saat praktek walaupun level 2 juga berdua. Tapi berdua di sini bukan sebagai atasan dan bawahan ya, tapi dia mungkin sebagai rekan kerja atau apalah gitu ya. Gitu. Atau bisa juga Bapak sebagai ada yang level 2 ini Bapak bekerja dengan atasan Bapak, silahkan aja. Ya. Tapi kalau bisa sih tidak bekerjanya tidak sendiri, tapi kalau terpaksa punya pun sendiri, kalau yang level 2 ya tidak apa-apa. Tapi yang level 3 dia harus minimal berdua karena harus ada yang disuruh-suruhnya ya, harus ada yang diperintah ya. Mau berdua, bertiga silahkan yang level 3 ya. Kalau yang level 2 ya lebih baik berdua tapi sendiri tidak apa-apa ya. Gitu. Itu ya Bapak ya yang PLTD, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ya, ya Pak Didik. Halo. Ya Pak. Pak Didik, kalau videonya dibuat sebelumnya bisa nggak? Ya silakan aja. Cuma Hari yang ini atau penting. besok gitu. Oh iya, justru itu Pak. Justru harus dibuatnya hari ini. Hari ini, gitu. besok. Jadi nanti hari Senin itu sudah siap. Udah ada bentuk videonya, tinggal kirim ke Bapak gitu. Iya, betul. Jadi Baik Pak. Harus hari ini atau besok ya. Karena Senin sudah kita tayangkan video-video Bapak semuanya. Jadi kita pakai prinsip ikan cepat ikan gabus ya Bapak ya. Jadi langsung saja sudah menerima tadi. Langsung nanti. Tapi tadi ya Pak ya, videonya durasi video kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. 5 sampai kalau di bawah 5 itu terlalu pendek biasanya ya. Terlalu semuanya, Pak. Kenapa digabung Pak? Semua, Pak? Digabung semuanya dari step pertama sampai 5 itu. Step pertama sampai 5 digabung semuanya. Jadi perencanaan dalam satu video ya. Mungkin perencanaan itu persiapan, pelaksanaan betul. Itu digabung semua Pak ya? Iya, betul digabung dalam satu video. Ya mungkin gini lah, saya ambilkan gampangnya, mungkin di perencanaan itu mungkin ngambillah waktu setengah menit ya. Di persiapan mungkin ngambillah setengah menit atau 1 menit. Nanti di pelaksanaan mungkin agak lebih panjang, mungkin 2 menit atau 3 menit ya. Terus di pembuatan laporan mungkin lebih pendek ya, 1 menit atau setengah menit, silahkan saja. Yang pelaksanaan bisa saja lebih panjang ya, durasinya bisa 2 menit atau 3 menit. Tapi untuk durasi video total itu minimal kalau bisa 5 menit ya, jangan kurang. Kalau 5 menit biasanya kita nggak terlalu dapat ininya ya. Pelaksanaan pelaksanaan Bapak. Jadi paling enggak 5 menit. Nanti kita walaupun nanti dalam dalam penayangannya kita skip, tapi paling enggak videonya itu bisa lebih utuh ya, lebih utuh. Jadi kita nggak masalah nanti waktu pelaksanaan ujinya
kita loncat-loncat ya, kita nggak ada masalah. Tapi yang paling nggak videonya itu minimal 5 menit sampai maksimal mungkin 10 menit ya. Kalau di atas 10 menit sudah terlalu panjang ya, sudah terlalu inilah ya. Oke Gitu Pak, ya, Pak Didik. Yo, suwun Pak. Ya, santai. Baik, begitu ya Bapak semuanya ya. Izin Pak, ada pertanyaan Pak. Pak Ya, Didi. iya. Pak, ini kami ada 4 orang dari satu perusahaan Pak, dan satu anggota peserta ada yang lagi cuti Pak. Seperti apa Pak pembuatan videonya Pak kalau ada anggota yang Ya. dari yang lagi tidak di tempat Pak, tidak di tempat kerja maksud saya. Ya itu, pokoknya ya nanti ke kantor aja buat videonya Pak. Ya. Boleh kan? Atau dia sakit? Atau kenapa? Lagi di luar daerah, ini kita di site Pak, di areanya jauh Pak dengan tempat tinggal pesertanya Pak. Oke, berarti kalau enggak dia mungkin bisa pinjam atau ya di tempat dia berada ya. Nah, genset terdekat ya. PLTD kecil kan? LTD besar Pak. Oh, PLTD besar. Nah, itulah repot. Ya Kalau bisa ini izin Pak, kalau kita ganti maksudnya orangnya yang pakai orang lain maksud saya Pak. Oh, nggak bisa. Di video. Bisa Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Harus yang bersangkutan. Harus yang bersangkutan ya? Iya. Satu orang satu video. Jadi videonya walaupun Bapak satu grup, Iya. jangan dibuat 4 orang ini satu video, jangan. Setiap orang punya video masing-masing. Ya. Jadi tolong, ini yang sering terjadi. Jadi karena dia dari satu perusahaan yang sama, ada 4 orang terus dibuat videonya cuma satu untuk rame-rame. Jangan ya. Ini sekali lagi catatan, jangan. Setiap orang satu video ya Bapak semuanya ya. Jadi mukanya nanti tolong diperlihatkan juga di awal ya, mungkin ya, silahkan bahwa itu benar Bapak yang. Jadi maskernya kalau yang suka pakai masker dibuka dulu ya. Silakan dibuka dulu ya, bahwa itu benar adalah Bapak yang melaksanakan. Jadi begitu ya Pak ya. Satu orang satu video. Jadi ya memang nanti actingnya juga sendiri-sendiri ya, nggak bisa acting bareng-bareng, nggak. Ya mungkin bareng-bareng itu hanya sifatnya sebagai pemeran pembantu, bukan pemeran utama. Seperti tadi misalnya Pak Kusdianto ngambil level 3, ya dia harus butuhkan anak buah. Nanti mungkin ngambil anak buah sebagai temannya untuk Bapak suruh-suruh pada saat pelaksanaan praktek. Ya, jadi tetap di situ aktor utamanya adalah Pak Kusdianto ya, walaupun di situ ada temennya. Jadi sekali lagi ini jadi perhatian, satu orang satu video. Ya, satu orang satu video dan mukanya diperlihatkan pada suatu waktu ya. Walaupun tidak keseluruhan harus diperlihatkan terus ya, tapi paling nggak pada suatu waktu, oh benar ini Pak Kusdianto yang sedang melakukan pengoperasian. Gitu ya Pak. Baik Pak. Kasih, Iya, Pak. jadi memang harus yang bersangkutan Pak. Harus yang bersangkutan. Nah, kalau memang tidak menemui ya mungkin diganti orang aja yang uji kompetensi Pak. Kalau misalnya ini sebelum nanti terlambat, maksudnya daripada kita nanti mengeluarkan rekomendasi belum kompeten ya, mungkin karena dia tidak susah menemui gensetnya ya, apalagi genset PLTD besar ya. Kalau PLTD kecil mungkin bisa kita jalan-jalan ke tetangga sebelah ya, mungkin ada yang punya. Tapi kalau PLTD besar, nah ini biasanya jarang yang ada kan. Nah makanya mungkin kalau saya sih ganti orang aja, yang ready siapa, dan nanti dia ikut di gelombang selanjutnya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, oke. Karena kita alat atau tempat uji kompetensi itu persyaratan utama ya. Jadi kalau misalnya apalagi diganti orang itu tidak bisa, karena yang kita uji adalah orang yang bersangkutan. Oke, baik. Ada lagi? Yang PLTD? Kalau yang nggak ada, kita coba yang PLTU kali ya. PLTU. Ya. Pak, saya Ya. mau tanya videonya berupa file apa kita upload ke YouTube aja, tinggal link. Mbak Dayu, ya biasalah biasanya MP4 ya, MP4 atau apa Mbak Dayu? Biasanya via HP. Kalau nggak ada kamera kan pakai HP ya. Itu aja Ya. sih. Nanti Filenya- untuk uploadnya biasanya di Google Drive. Dari Google Drive. Ah, Kalau udah 10 menit
tergantung resolusi HP rekaman yang kita rekam. Ya kan, kalau terlalu besar nanti susah juga uploadnya. Oke, silakan Pak. Downloadnya juga sama. Oke, Izin nambahin silakan. Pak Didi. Ya, Izin Pak Didi nambahin. Jadi Ya, gini silakan, Bapak-Bapak silakan. sekalian, nanti minta tolong Mbak Dayu buat Google Drive, berikan login email dan passwordnya kepada para peserta. Terkait dengan video, Bapak Ibu sekalian, tidak ditentukan resolusi, ukuran, dan lainnya. Yang kita tentukan di sini, waktunya itu maksimal 10 menit, minimal 5 menit. Selama video itu bisa terlihat jelas, Bapak-bapak juga aktivitasnya jelas, dan juga nanti menerapkan keselamatan ketenagalistrikan, memakai APD dan lain-lainnya, Pak. Jadi nanti silakan saja, mau formatnya apapun, nanti bisa diupload di Google Drive. Untuk jaga-jaga, kalaupun nanti filenya tidak bisa dibuka, pada saat nanti uji praktek atau wawancara, tolong siapkan laptop, Bapak-bapak. Jadi nanti ketika ujian, jangan pakai handphone. Karena kalau pakai handphone, Bapak-bapak nggak bisa mengerjakan uji tulis. Jadi Bapak Ibu sekalian pada saat ujian nanti memakai laptop ya Pak ya. Jadi nanti ketika tidak bisa di Google Drive dibuka, kita bisa buka di laptop Bapak melalui fitur share screen. Jadi buka mandiri, nanti Bapak yang buka file tersebut. Mungkin itu Pak Didi, saya tambahkan. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi betul tadi Pak Lutfi juga sudah menyampaikan ya. Ada banyak cara. Silakan kalau mau diupload di YouTube juga silakan. Silakan. Nanti kita lihat, kita akses YouTube-nya juga nggak masalah. Oke. Ini kan intinya untuk memudahkan Bapak semuanya berbagi ya, membagi video Bapak. Nggak ada masalah, kita lewat manapun juga. Sebaiknya memang tidak tentukan ya resolusinya, tapi sebisa mungkin videonya jelas ya Pak ya. Jangan buram gitu. Gitu. Itu terus juga jangan lupa APD lengkap. Tadi Pak Luki sudah mengingatkan APD lengkap sesuai dengan SOP. Ya, SOP-nya disiapkan ya ketika praktek. APD lengkap ya sesuai dengan SOP. Karena itu yang akan salah satu yang akan menjadi penilaian, aspek penilaian. Begitu ya, Bapak. Ya silakan untuk penyampaiannya mau lewat media apa saja kita sih terima lah. Oke. Termasuk filenya mau bentuk apanya apa aja, yang penting bisa diputar gitu aja, yang penting bisa ditayangkan. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan ke yang PLTU. Coba Mbak Dayu, PLTU apa sih? Ngambil okupasi jabatannya. Oke, bawah. Ini ya, level 2. Dia ngambil apa? Auxiliary STEAM sama pelatihan bantu turbinnya. Oke, ini Pak Jangi sama Pak Ahmad ada di sini. Pastikan sistem kelompok. Halo, Mas. Geser ke kiri, Mbak. Nah, oke. Auxiliary STEAM. Ada nggak orangnya, Mbak Dayu? Kayaknya Halo? nggak ada Pak. Ya, oke lah. Ya nanti dia disuruh ngoperasikan ini ya, peralatan bantu ini di garis bawah aja. Peralatan bantu turbin uap ya, sama auxiliary steam ya. Jadi di situ nanti prakteknya ya. Oke, nanti mungkin perlu ini hari Senin nanti dijelaskan lagi kalau misalnya dia enggak. Ya paling enggak itulah terkait dengan turbin uap lah pengoperasiannya, jangan ke yang lain-lain ya. Jangan ke yang lain-lain ya. Pokoknya sistem pelumas ya, steamnya ya di turbin uap. Itu aja nanti dikasih catatan untuk dua orang ini ya. Lokasinya di turbin uap, bisa pelumas atau steam ya. Ya, silahkan saja. Oke, tahapannya sama seperti yang lain berdua ya. Oke, baik. Karena nggak ada, kita langsung ke PLTIBT. Nah, ini ada yang level 6 nih. Oke, Pak Agus Salim ya, level 6. Nah, ini nanti Bapak studi kasus ya. Mungkin Bapak sudah pernah punya ya, sebagai konsultan pengawas ya. Bisa ditampilkan nanti ya proses pekerjaannya di sini berdasarkan yang pernah Bapak lakukan ya.
Jadi nanti kita akan berikan secara khusus nanti soalnya ya. Jadi level 6 ini nanti Bapak membuat PowerPoint ya Pak ya, presentasi ya Pak ya. Bapak nanti buat PowerPoint, ujinya adalah observasi dari presentasi Bapak. Jadi nanti Bapak buat PowerPoint ya, studi kasus terkait dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan. Ini PLT BT mungkin PLTS ya. Biasanya PLTS sekarang yang lagi ini. Nanti silahkan Bapak pernah punya project ya. Ya, pernah punya ini silahkan Bapak Bapak buat dalam studi kasus ya. Ya, mungkin kalau misalnya ada permasalahan mungkin Bapak Bapak sampaikan di situ ya. Ya. Data-datanya ya, mungkin data-data modul suryanya ya, data inverternya ya. Ya, mungkin silahkan Bapak sampaikan di situ ya. Karena ini ngambil level 6. Terus nanti analisisnya seperti apa, hasil pekerjaannya ya. Selaku pengawas ya. Nah, nanti mungkin ada RAB-nya juga ya ini karena di sini level 6 ya. Selain analisis teknis dan juga mungkin ada RAB-nya juga ya, terkait dengan pelaksanaan konsultan pengawas pembangunan dan pemasangan PLTBT ini. Ya. Izin Pak Didi menambahkan Pak. Silakan Mas. Khusus untuk Pak Agus Salim Pak. Jadi kalau berdasarkan standar kita di level 6 itu sudah bisa pemecahan masalah baik itu teknis, sosial dan lain-lainnya ya Pak ya. Jadi nanti di level 6 apa yang disampaikan Pak Didi tadi, selain masalah teknis, spesifik teknis Pak terkait dengan proyek atau apapun itu, Bapak juga sudah bisa memperkirakan atau menghitung, misalkan begini, ada satu kawasan butuh energi misalkan 100 kWh selama 1 bulan. Nah, jadi nanti secara teknis nanti di sana pasang modul berapa. Ini contoh saja ya Pak sampling ya, kemudian inverter apa, terus nanti sistemnya apakah DC kopling atau AC kopling. Nah, kemudian Bapak juga secara manajemen foreman sudah bisa menentukan Pak, nah, kira-kira nanti di sana itu butuh berapa orang untuk perencanaan pekerjanya sampai dengan nanti harga masing-masing investasinya berapa sampai dengan nanti walaupun lebih bagus lagi EP-nya pada tahun keberapa, kemudian nanti prosesnya nanti bagaimana dan lainnya. Jadi kalau di level 6 dia bukan hanya teknis saja Pak, tapi terkait dengan keuangan dan lain-lain dia memang harus sudah paham. Itu yang ada di SKTTK-nya Pak ya. Jadi nanti bisa dibaca juga di sana Pak. Kemudian jangan lupa terkait dengan regulasi juga nanti ada di sana. Nah, untuk Bu Dayu monitor, mungkin nanti untuk memudahkan teman-teman membuat video, tolong nanti di-upload di grup itu video contoh untuk level 2, level 3, dan level 4. Karena apa yang disampaikan Pak Didi tadi itu sangat tepat sekali ya Pak ya. Kalau level 2 dia bekerja mandiri Pak, sesuai dengan SOP. Tapi kalau di level 3 dan level 4 dia bekerja harus sudah ada anak buahnya. Oleh karenanya nanti mungkin Mbak Dayu bisa di-sharing video-video yang dari PLN ya Bu Dayu ya, itu bagus-bagus tuh. Teman-teman dari PLN nggak mesti ada semuanya, mungkin bisa satu aja dari PLTU, tapi nanti disesuaikan dengan kompetensi yang diambil. Nah, untuk bapak-bapak di sini tolong Excel yang ini bapak-bapak itu dipelajari. Jadi jangan sampai nanti misalkan Bapak ngambil WTP, ternyata ujian prakteknya Bapak Ibu sekalian di turbin atau nanti malah di boiler. Padahal Bapak-bapak ngambil misalkan WTP pengolahan limbahnya. Nah, ini kan ke sebelah kanan, minta tolong Mbak Dayu, ke sebelah kanan Mbak Dayu. Nah, itu kan ada kode inti, kode pilihan ya Mbak. Di sebelah kanan itu beda-beda, ke sebelah kanan Mbak Dayu coba. Di sebelah kanan itu beda-beda, baik itu PLTD, PLTU, dan lain-lain. Nah, jadi nanti tolong sesuaikan di bagian bawah, sebelah kanan itu, di bagian bawahnya itu, nanti di level 2 dan 3 Mbak Dayu lebih tepat. Ke seat bagian bawah. Terus ke bagian bawah.
Nah, ini di sini kan ada yang misalkan bahan bakar minyak, kemudian ada bawah lagi ada yang apa namanya sistem pelumasan kan, kemudian ada lagi dan sistem air kondensat dan lainnya ya bapak-bapak sekalian. Tolong diperhatikan itu ya bapak-bapak. Jadi nanti video yang dibuat sesuai dengan yang diambil. Jadi jangan sampai melebar kata Pak Didi tadi. Yang diambil apa, videonya yang dibuat apa. Mungkin itu Pak Didi tambahan dari saya. Terima kasih Pak Didi. Oke, terima kasih Mas Lutfi ya pencerahannya ini. Oke, itu ya bapak-bapak ya. Jadi sudah dapat banyak masukan. Jadi dari Mas Lutfi. Ya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang level 4 ya, ini level 4 PLTIBT. Ini berarti konsultan pengawas ya. Oke, ini supervisor. Oke. Ini nanti prakteknya, nah nanti Pak Wendy sama Pak Liano ya, Liano Alam ada di sini. Ada Pak Liano. Oke. Site-nya ada Pak, apa namanya? PLTS-nya, ini Pak apa? PLTS ya? Rencananya? Ya, ini juga saya ingin bertanya, karena untuk saat ini kan belum ada pekerjaan. Namun, kalau mengacu kepada pekerjaan-pekerjaan terdahulu, seperti tadi yang di level 6 Pak Agus, itu berupa PowerPoint mungkin saya bisa susun dokumentasi dan pekerjaan. Oke. Dari pekerjaan ini sendiri juga ada pertanyaan lagi bagi saya untuk PLT EBT ini kan banyak Pak, ada pompa air tenaga surya, ada lampu jalan tenaga surya, terus ada macam-macam ya. Nah, jadi kilas balik untuk sekarang kita belum ada pekerjaan seperti itu, namun dokumentasi kita terdahulu ada banyak, dari pompa air ada di provinsi lain, terus untuk PLTS sekolah gitu, PLTS Lentera, center itu banyak kita dokumentasi. Apakah itu bisa dijadikan dan kita susun ulang gitu? Bisa, silahkan aja. Silahkan aja. Tapi nanti di fotonya, di bagian fotonya mungkin Bapak ada di situ ya? Ya, kebetulan memang saya leadernya. Oke, siap. Ya, nanti yang penting kita susun berupa PowerPoint aja ya, Pak ya. Iya. Oke. Kalau ada videonya ditambahkan video. Kan kadang-kadang kalau di lapangan kan tidak ya, ada. Tidak sebatas foto-foto, kadang-kadang juga ada. Pak. Ada. Oke. Nanti ya kombinasi aja foto sama video via PowerPoint ya, silahkan. Apa juga termasuk itu tadi mengenai perencanaan, desain, RAB? Iya. Perencanaan, persiapannya mungkin ya itu nanti mungkin ditayangkan, walaupun nanti semi gado-gado, tapi paling enggak mungkin proyeknya kan macam-macam ya, tapi paling enggak ada beberapa yang bisa ditayangkan lah perencanaannya ya. Persiapannya ya, walaupun nanti mungkin itu ada beberapa proyek ya, saya tahu mungkin nanti, karena kan kalau cuma satu proyek mungkin kadang-kadang fotonya nggak lengkap dan lain sebagainya, mungkin nanti kalau digabungkan beberapa proyek, tapi paling nggak ada satu atau dua proyek yang nanti Pak bisa tayangkan perencanaannya ya, persiapannya ya pada saat pelaksanaan mungkin nanti proyeknya akan lebih banyak ya. Ininya mungkin ada yang PLTS terpusat atau PLTS atap atau lampu jalan ya, silakan aja ya. Siap. Oke, sama pembuatan laporannya ya, jangan lupa ditampilkan juga ya. Intinya kita mau memotret keseharian Bapak ya, nanti tolong dikasih tahu untuk temannya Pak Wendy, mungkin Pak Wendy nggak ada di sini, nanti tolong mungkin disampaikan juga ke Pak Wendy ya, terkait ini kan satu perusahaan kan? Enggak. Sama Agus. Oh gitu. Sama Pak Wendy enggak ya? Oke. Ya udah, nanti Mbak Dayu lah yang ini, yang menyampaikan. Mbak Dayu? Halo, Pak. Iya, Tambahan Pak. dikit, Pak.
Ya, Ini untuk yang level 2. Jadi suaranya kurang jelas, Pak. Di kasusnya saya ini, jadi ada beberapa untuk yang perbaikan sendiri, ada yang untuk mulai dari awal sampai akhir sendiri, ada beda-beda gitu, saya nggak jadi satu tempat, satu project. Jadi ada project yang untuk commissioning aja, jadi kita ngecek pemeriksaan pemasangan install oleh installer juga dari kontraktor. Pak, ini sinyal atau apa? Tapi saya mungkin menangkapnya Pak Agus ada beberapa project. Tapi kalau gini, kalau saya untuk Pak Agus mungkin satu project aja, Pak. Satu project tapi detail. Ini kan nggak perlu, ya mungkin fotonya nggak perlu. Foto-foto lapangan silahkan disampaikan, cuma nggak terlalu banyak lah. Beda dengan yang tadi level 4 tadi, Pak siapa tadi, temennya tadi, kalau dia level 4 memang pekerjaan lapangan. Nah, kalau level 6 ini foto-foto lapangan mungkin tidak ya silakan bisa ditayangkan, silakan, cuma bukan yang utama ya. Yang utama adalah terkait dengan ya desainnya ya, terus pelaksanaannya sendiri seperti apa ya. Nah, itu mungkin yang dikedepankan lebih ke itu, detail desainnya segala macam ya. Nah, itu mungkin termasuk RAB-nya ya, biayanya ya, termasuk permasalahan yang ada itu disampaikan. Kalau foto-foto pekerjaan di lapangan silakan ya ditayangkan, cuma bukan itu yang utama, itu menjadi satu bagian, tapi bukan yang utamanya, bukan itu. Berbeda dengan yang level 4 tadi, memang kegiatan-kegiatan lapangan menjadi cukup dominan. Jadi satu project tapi detail. Bisa, Pak? Kayak ini ya. Di layar saya ini dari awal, dari survei pertama, desain Ya. ini. Ya, silakan. Ini menjadi salah satu bahan, betul. Ini menjadi salah satu bahan nanti di PowerPoint. Cuma jangan lupa juga Bapak nayangkan ininya, mungkin single line diagram ya, mungkin nayangkan komponen-komponennya ya, perhitungannya ya. Silakan di analisisnya ya, silakan disampaikan. Di samping tadi kegiatan-kegiatan tadi. Karena ini yang untuk perbaikan juga ada sendiri, proyek sendiri juga ada yang buat commissioning ya, dari orang. Itu juga ada yang dari nol sampai selesai. Ya. Oke, ya itu Pak. Ya, saya pikir seperti itu Pak Agus Salim ya. Siap. Ya, dari awal sampai akhir ya, Pak ya, betul. Terus ya lebih ke analisis ya ininya ya, PowerPoint-nya ya, data-data, mungkin bicara data, konfigurasi ya, silahkan ditampilkan ya, lebih kompleks. Oke, Pak Agus Salim. Bentuk PowerPoint atau video juga? PowerPoint aja. PowerPoint nanti video bisa dimasukkan dalam PowerPoint kan Pak? Ya. Jadi nanti ketika Bapak nayangkan ada videonya kan, Bapak tinggal klik. Ya silakan kok dikombinasikan aja. Termasuk tadi ya, yang tadi itu bagus juga ya, video tadi ya, silakan dimasukkan dalam satu PowerPoint ya, untuk memberi gambaran proyeknya seperti apa ya, itu. Ya, Pak Agus Salim. Ya, di samping data-data teknis ya, konfigurasinya, single line diagramnya ya, komponen-komponen utamanya seperti apa, kapasitasnya ya. Oke. Ya. Nanti presentasi ya. Nah, ini ya, Pak Agus Salim. Nah, presentasi kita akan tanya jawab. Ya, biasanya kalau bisa ada permasalahan-permasalahan yang diungkap ya, yang diselesaikan.
namanya kan studi kasus ya. Kasus kan biasanya terkait biasanya permasalahan. Silakan ditonjolkan misalnya ada permasalahan apa gitu ya. Terus nanti penyelesaian analisisnya seperti apa ya. Terus nanti kesimpulan itu bisa ditonjol, bisa disampaikan juga di PowerPoint. Oke, Pak Agus, bisa ya? Insya Allah. Oke, baik. Saya pikir semuanya sudah saya sampaikan. Nanti biasanya kalau yang PLTD ini cepat biasanya kalau yang PLTD ini. Makanya videonya ya tolong satu orang satu ya, jangan pernah kejadian satu perusahaan buat satu video untuk beramai-ramai, ini jangan ya. Ambil ininya ini ya berbeda-beda ya, makanya memang agak lama ya, tadi mohon maaf. Jadi nanti satu orang sebagai aktor utama, satu orang sebagai aktor utama, si A sebagai aktor utama buat video lagi, si B jadi aktor utama. Jangan digabungin si A si B dalam satu video ya, jangan. Misalnya si A si B satu perusahaan, mentang-mentang satu perusahaan udah dibuat satu ya, jangan. Karena kita nanti ujinya sebenarnya adalah uji per satu-satu ya, bukan uji tim. Ujinya adalah satu-satu. Ini terkait dengan administrasi juga nanti. Baik. Pak Gani atau Pak Lutfi, ada yang ingin disampaikan? Saya cukup Pak, mungkin nanti mengingatkan kembali terkait dengan contoh video Pak supaya teman-teman nggak melenceng jauh. Ya. Paling nanti tolong Mbak Dayu diupload ya Mbak Dayu ya, yang bedanya level 2, level 3, dan level 4. Iya, baik Pak. Itu saja Pak dari saya, terima kasih. Oke, makasih Pak Lutfi. Yang PLTD dulu pernah ada juga uji itu, yang PLTD itu lumayan banyak yang bagus-bagus ya. Itu mungkin bisa diinikan ya, disampaikan ke peserta ya Mbak Dayu ya. Ada yang komplit itunya ya, tahapannya ya, untuk yang level 2 ya, untuk level 3 biar mereka juga lebih mudah mencernanya. Oke, Pak Gani, ada Cukup Pak, ini dari saya Pak. cukup? Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Gani dan Pak Lutfi. Tidak ada lagi, Mbak Dayu mau ada yang disampaikan? Cukup Pak. Cukup ya, oke, baik. Bapak semuanya ya. Tadi soalnya di ini ada ibunya. Oke, baik Bapak semuanya, tidak ada pertanyaan ya. Ini ada ibunya memang ya. Ada ibunya Mbak Dayu. Ada satu Bapak-bapak yang semua. Oke. Ya udah, berarti Yang itu Bapak yang Ibu. Bu Septi Wahyuningsih. Oke. Nggak Oke. ada di peserta. Septi Nggak ada di Wahyuningsih. Mungkin belum di rename. Oh iya. ya. Oh berarti bapak-bapak ya. Oke. Oke, baik bapak semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian ya. Langsung dibuat saja videonya biar nanti kalau ada koreksi-koreksi ya minggu bisa diperbaiki ya. Nanti mungkin Senin kita sudah bisa langsung kita tayangkan, tanya jawab ya. Selesai deh Senin sebagian udah langsung selesai Senin. Bisa istirahat, bisa mungkin ngantor atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Untuk yang level 6 biasanya kita kasih waktu di akhir ya, di terakhir biasanya, karena biasanya perlu waktu yang agak sedikit lama untuk membuat studi kasus paparannya. Jadi nanti mungkin kita Selasa siang atau sore lah kita alokasikan waktu itu. Pak Didi, boleh Ya. tanya? Iya, silakan. Kita punya grup di WA nih. Boleh tetap ini ya, bisa tetap komunikasi tanya jawab ya. Oh silakan. Setelah ini bukan berarti harus dijawab hari Senin gitu. Saya tahu besok Iya. tetap dilayani lah gitu. Iya. Nanti Mbak Dayu mohon kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta bisa disampaikan ke kami ya. Nanti kita akan, kalau misalnya tidak bisa dijawab oleh ini ya oleh admin, nanti mungkin bisa disampaikan ke kami. Kami akan balas. Oke, Terima kasih. iya. Sama. Baik, Mbak Dayu nggak ada lagi ya? Kita tutup. Halo. Iya Pak. Oke, baik.
Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya gitu, di hari-hari libur ini ya. Kita meluangkan waktu untuk technical meeting. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Nanti sampai bertemu kembali di hari Senin ya kalau nggak salah ya, saya kok lupa. Hari Senin atau Selasa, tapi Senin ya. Senin ya Mbak Dewi ya? Senin Pak. Senin Pak Didi. Oh iya, Senin ya. Senin Oh, iya. ya, Senin. Ya, Senin pagi jam 8, jangan terlambat. Pak, itu di tabel jadwal Pak, itu masih di tanggal Senin 5 April ya Pak? Oh ya. Ah, nanti akan disesuaikan, Pak. Yang pasti Seninnya adalah Senin 19 April. Iya, oke. Oh, yang file data diri perlu diisi juga lagi. Baik, Bapak Ibu semuanya. Gimana? Yang dokumen Excel ini perlu diisi lagi atau gimana? Yang data diri dicek. Oh, Data Mbak diri. Dayu ini ya? Mbak, Kenapa Pak? Yang file Excel-nya data diri perlu diisi lagi atau gimana? Enggak Pak, nanti kami yang ngisi, nanti kami konfirmasi benar atau enggaknya ya Pak. Ya konfirmasi aja berarti. Iya. oke, Pak Agus Salim mungkin itu apa namanya, soundnya kita agak kurang jelas, mungkin nanti dipersiapkan aja atau gimana. Tadi kita mendengar suara-suaranya itu setengah-setengah ya. Nanti mungkin untuk hari Senin kalau bisa kita bisa mendengar dengan baik tadi, karena ini saya kurang tahu apakah di audionya atau di sinyalnya atau apa, tapi yang jelas kami tadi beberapa kali kehilangan apa namanya kata-kata dari Bapak. Siap. Nanti saya coba. Oke, baik. di HP Oke. dulu. Baik, Bapak semuanya, selamat mengerjakan ini apa namanya video ya. Dipersiapkan baik-baik ya. APD-nya lengkap, SOP-nya diikuti ya. Nanti semoga bisa kelar hari ini atau besok sehingga Senin sudah bisa tayang. Baik, Bapak semuanya, saya akhiri saja. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak, sampai ketemu hari Senin. Senin. Ya, Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kalian. Pak Didi, terima kasih. Gimana sih? Izin end meeting ya Pak. Ya,